Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih sama aku Resti Setiawati pada video learning journal kali ini. Pertemuan keberapa sih? Ternyata kita udah ke pertemuan ke-12. Wow. Nah, pada pertemuan ke-12 ini seperti biasa ada 3 orang yang maju ya guys. Nah, tapi kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Nah, jadi materinya ini tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan, bahasa motivasi atau persuasi. Nah, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu pengertian ceramah. Nah, menurut A.G. Lugandi, ceramah agama adalah suatu penyampaian informasi yang bersifat searah, yakni dari ceramah kepada hadirin. Nah, menurut Abdul Qadir Masyahi, ceramah itu adalah metode yang dilakukan dengan cara atau maksud untuk menyampaikan keterangan atau petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Nah, komponen dalam ceramah itu menyangkut pautkan yaitu adanya dai itu atau penceramah, mad'u atau pendengar yang pendengarnya, dan pesan yang keempat yaitu media. Jadi ada 4 ya guys. Nah, lalu motivasi itu apa? Nah, pengertian motivasi itu berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Nah, motivasi merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat presentasi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Baik dari sumber di dalam diri individu maupun dari luar individu. Biasanya kalau dalam individu itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik, sedangkan kalau luar individu itu motivasi ekstrinsik. Nah, dari pengertian tersebut harusnya kita bisa membedakan apa aja sih pembedaan ceramah dan motivasi. Nah, jadi yang seperti yang tadi, ceramah itu biasanya digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, informasi atau wawasan umum, sedangkan motivasi lebih berfokus pada menginspirasi dan mendorong audiens untuk mencapai tujuan pribadi atau keprofesionalitasnya. Nah, terus kan persamaannya apa sih antara ceramah dan motivasi? Nah, persamaannya itu dua-duanya sama-sama bertujuan mempengaruhi audiens, karena ceramah juga mempengaruhi audiens tentang apa yang harus dilakukan audiens, dan motivasi juga mempengaruhi audiens juga karena mendorong agar audiens bisa lebih tahu tentang dirinya. Nah, yaitu kedua bisa membangkitkan emosi positif si audiens tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan contoh atau cerita dalam penyampaiannya. Biasanya dalam ceramah atau motivasi menggunakan contoh atau cerita-cerita Islam yang berkategorikan sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Terus yang keempat yaitu sama-sama menyampaikan pesan yang positif. Lalu praktik menyusun pesan, bahasa motivasi atau persuasi. Nah, praktik menyusun pesan persuasif ini yaitu pertama bisa menganalisis situasi dan audiens. Nah, yang kedua, kerangka argumentasi itu menggunakan AIDA. Persuasif itu menggunakan AIDA, modelnya AIDA, yaitu attention, interest, desire, and action. Nah, terus yang ketiga, pemanfaatan daya pemikat logis dan emosional. Nah, terus macam-macam penyusunan pesan persuasif itu gimana sih? Nah,
Ada beberapa macam-macam, yaitu pertama ada fear appeal. Salah, maaf. Jadi yang pertama itu ada feel appeal, yang kedua ada emotional appeal, yang ketiga ada reward appeal, yang keempat ada motivation appeal, dan yang kelima ada humorous appeal. Nah, bahasan dalam motivasi dalam pesan persuasif. Nah, pertama dalam bahasan motivasi dalam pesan persuasif yaitu motivasi dan elaborasi pesan. Dan yang kedua, teori motivasi belajar. Dan yang ketiga, strategi komunikasi persuasif untuk motivasi. Nah, tekniknya gimana sih? Tekniknya dan strateginya itu ada 3 macam, yaitu pertama biasanya bujukan retoris. Dan yang kedua, kesesuaian teknik dengan audiens. Dan yang ketiga, kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Itu mungkin materi-materi yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau ada yang salah. Sekali lagi saya minta mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.